Nandami Bante. Pengalaman meditasi berkenaan yang kemarin saya ceritakan tentang nafas hilang. Jadi karena kegalauan batin, akhirnya saya berusaha untuk fokus kembali ke nafas, dan saya tadi tahu jawabannya. Ternyata saya sampai gelagapan kehilangan nafas itu karena microsleep seperti itu, Bante. Microsleep. Jadi kondisinya itu seperti ketidur gitu, tapi dalam waktu hitungan detik langsung sadar lagi seperti itu. Nah, yang saya tanyakan itu apakah kilesa atau karena jam biologis tubuh? Karena terbiasa kita tidur misalnya 8 jam, untuk sementara ini kan kita hanya tidur 5 jam aja. Nah, seperti itu. Makasih, Pak. Ya, jadi sebenarnya Tinamida yang merupakan perintang batin yang ketiga adalah kemalasan batin dan kemalasan yang juga atau berasosiasi dengan fisik. Jadi yang tina itu adalah betul-betul kemalasan batin yang itu muncul secara murni dari batin itu sendiri. Seperti contoh misalnya mau meditasi masih di jam pagi, nantilah sebentar lagi, masih terlalu pagi. Padahal nggak tidur, padahal tidak ngantuk, tapi masih berpikir nantilah sebentar lagi. Nanti kalau sudah misalnya terlalu siang, nantilah kalau sudah sore meditasi. Atau misalnya pas lapar, nantilah kalau sudah kenyang. Kalau pas kenyang, nantilah kalau sudah nasinya turun. Terus beralasan untuk tidak bermeditasi. Itu adalah tina. Sedangkan mida adalah kemalasan yang juga berasosiasi dengan fisik, yang mana itu pun juga mesti seseorang melawan. Dalam praktik meditasi, kalau tadi malam sebenarnya tidur sudah cukup, walaupun sebenarnya biasanya tidur 7-8 jam, tapi kemudian hanya tidur 5 jam, itu sudah cukup sebenarnya. Maka begitu muncul rasa ngantuk yang memang ada korelasinya dengan fisik, kebiasaan tidur 7 atau 8 jam, itu hanya 5 jam, tetap dalam meditasi ini mesti dilawan. Karena itu juga bagian dari mida. Termasuk adalah ketika seseorang habis makan. Secara biologis memang habis makan itu pencernaan sedang bekerja, sehingga kita mudah ngantuk. Tapi itu pun juga mesti dilawan. Mesti dilawan dalam meditasi. Maka Sang Buddha mengatakan bahwa salah satu penyebab seseorang itu mendapatkan mida atau kemalasan yang berasosiasi dengan fisik itu adalah bata samada. Bata itu artinya nasi, samada itu artinya mabuk nasi. Jadi kalau kita habis makan, kita tertidur gitu, artinya lagi mabuk nasi. Dan itu mesti dilawan. Walaupun dalam perlawanan tersebut mungkin ada seperti rasa capek atau seperti pusing sedikit, tapi lama-kelamaan kalau itu dilakukan lagi dan lagi, batin kita itu menjadi fresh. Ngantuk itu akan hilang. Bahkan ketika duduk meditasi itu tidak akan muncul ngantuk. Justru semakin duduk meditasi itu akan semakin terkonsentrasi. Tapi itu mesti membutuhkan perjuangan. Biasanya kalau meditasi atau katakan retreat, biasanya kalau sudah 3 atau 4 hari betul-betul dilawan, nanti untuk selanjutnya biasanya itu fisik akan beradaptasi, batin juga beradaptasi, sehingga rasa ngantuk juga akan sangat berkurang. Tapi kalau memang betul-betul seseorang tekun untuk katakan ya betul-betul melawan, itu pasti akan lenyap. Ada satu yogi, dia punya masalah yaitu ngantuk yang berlebihan. Memang secara fisik memang subur, artinya besar gitu ya, subur gitu.
Tetapi dia punya tekad yang luar biasa. Karena pengotor batin yang paling kuat itu adalah ngantuk, maka pertama yang dilakukan adalah makan 2 hari sekali. Makan 2 hari sekali. Dia bertekad untuk makan 2 hari sekali. Pertama. Yang kedua, dia betul-betul memperhatikan meditasi di mana bahkan ketika jalan, dia banyak meditasi jalan di awal, dan setiap kali ia melangkah betul-betul bertekad untuk menengarai setiap langkahnya, dan ketika batin sudah mulai ingin berkomentar terhadap objek tertentu atau terhadap pikiran tertentu, langsung dikembalikan. Dan dia lakukan selama 3 hari, dilakukan demikian. Dan begitu duduk meditasi, tidak pernah merasa ngantuk lagi. Bahkan batin dikatakan sangat terkonsentrasi. Kemanapun perhatian diarahkan itu mudah sekali. Dan dicari pun ngantuknya sudah hilang, tidak ada. Tapi dalam 3 hari itu memang betul-betul strict dengan batinnya sendiri. Tidak membiarkan sedikit kelengahan. Sedikit pun kelengahan tidak dibiarkan. Kalau sudah mulai berkomentar sedikit, harus kembali. Yang terkadang kenapa agak lama, kenapa? Begitu berkomentar, langsung dibiarkan. Ya, dan akhirnya terus berlanjut. Tapi kalau sudah tahu itu sudah mulai berkomentar kembali. Memang pusing, awalnya pusing. Tapi lama-kelamaan, batin kita itu bisa sedemikian rupa terlatih. Bahkan ngantuk pun juga tidak akan muncul. Tapi itu dilakukan secara strict dalam retreat meditasi. Nah, tapi kalau ada kegiatan-kegiatan lain, ya itu juga lebih sulit lagi. Tapi kalau retreat meditasi memang betul-betul hanya meditasi, tidak melakukan yang lain, sebenarnya itu bisa. Selama strict dengan meditasinya, betul-betul noble silence untuk diri sendiri, betul-betul sesuai dengan jadwal yang memang sudah dijadwalkan. Begitu bangun dari, atau katakan tersadar atau terjaga dari tidur, langsung bangun, langsung mulai penuh perhatian. Ketika sudah mulai berkomentar atau berkomentar sedikit saja, langsung kembali strict begitu, ngantuk pasti hilang. Ya. Wandami Bante, ya. Izinkan saya agak bercerita sedikit Bante, karena hari ini sangat spesial buat saya, yaitu saya belum pernah melewati 1 jam meditasi, tapi hari ini bisa 1,5 jam pada saat pagi, dan sesi siang saya bisa 2 jam Bante. Dan itu semuanya karena saya mereverse apa arahan Bante kemarin itu, yaitu tidak mencari hati di dalam batang pisang gitu Bante, karena selama ini ternyata mindset saya selalu ingin ada hasil selalu dalam meditasi. Dengan mindset itu saya rubah. Dan ada satu lagi yang Bante cerita tentang air mendidih, dibiarkan dengan tenang, atau lalu lintas yang ramai, nanti malam akan sepi sendiri. Karena saat meditasi pagi, ketika saya terapkan benar-benar pemikiran itu, mindset itu bahwa ini hanya sebagai pengamat saja, tiba-tiba istilah saya film-film atau gangguan pikiran yang muncul itu berkurang sekali Bante, karena ketika diamati justru dia seperti malu muncul, terus tiba-tiba muncul berbarengan begitu Bante, bahkan sampai berdebar-debar. Tapi saya ingat kata Bante bahwa itu aku biarkan saja, saya tidak keluar dari meditasi, ternyata betul tenang. Nah ini berakibat yang betul-betul pengalaman baru, batin sangat tenang sekali Bante. Nah ketika melewati 1 jam itu saya benar-benar memperhatikan nafas itu dengan santai, tidak seperti kemarin-kemarin sampai tegang gitu, menghitung atau sebagainya. Saya bisa melihat dengan santai sekali. Nah ini yang saya perlu tanyakan, tapi tiba-tiba Bante, sebenarnya mata kita kan terpejam, tapi seperti melihat awan yang tebal, tiba-tiba ada yang menyeruak begitu, seperti matahari muncul, itu terang sekali, orange, keras sekali, dan munculnya itu cepat, terus kemudian meredup dari belakangnya, keluar lagi, meredup, keluar terus, sampai 1/2 jam Bante. Nah,
saya masih berpikir bahwa Bante selalu mengarahkan bahwa itu semua adalah fenomena yang diabaikan saja. Saya berusaha tetap perhatian pada nafas, tapi karena saya berkejar-kejaran, saya memperhatikan nafas, tapi ini objek ini, fenomena ini sangat menarik. Gitu. Saya keluar, Bante. Ketika alarm berbunyi, saya keluar 1,5 jam. Sesi siang, saya pikir akan kurang lebih sama, sehingga nanti malam saya akan bertanya dengan Bante. Tapi ternyata jauh lebih cepat untuk tenang sekali. Dan sekarang fenomenanya tidak seperti itu, Bante. Tiba-tiba seperti ada langit yang terang, seperti ada yang naruh lampu di depan mata saya, terang begitu, tenang, Bante, terus gitu. Mengamati nafas juga mudah, karena film-film itu nggak keluar, Bante, sama sekali begitu. Sampai 1 jam seperti itu, tenang, dan saya merasa juga ini ujungnya kemana, karena ada yang saya takutkan, jujur, Bante. Karena pikirannya betul-betul fokus sekali. Kayaknya kita nggak boleh mikir yang lain, harus betul-betul memperhatikan nafas. Saya khawatir tegang lagi. Dan satu lagi, Bante, saya sadar tangan saya itu sebenarnya waktu mau mulai meditasi di pangkuan. Tapi selama kondisi 1 jam terakhir itu saya merasa tangan saya ini di dada. Sampai saya kepingin melek, apa di dada atau bagaimana. Tapi akhirnya saya melek, saya lihat enggak, tetap di pangkuan. Itu saya tanyakan sebenarnya kemana ini, Bante? Karena ini pengalaman pertama. Makasih, Bante. Iya. Selama di situ ada ketenangan, kemudian kondisi batin juga dalam kondisi yang tadi, yaitu penerimaan terhadap apapun yang muncul, tidak kemudian fighting, tidak kemudian berkelahi, bergelut lagi dengan setiap pengalaman, menerima semua pengalaman tetapi tetap mengarahkan batin pada nafas. Apapun pengalaman yang muncul, yang terjadi, itu sesuatu yang baik. Dan kalaupun kemudian muncul semacam fenomena-fenomena demikian, selama di situ nafas itu masih terlihat, lebih baik tetap nafas saja. Tetapi tetap dengan kondisi batin yang tenang, kondisi batin yang menerima. Toh pada akhirnya pengalaman demikian pun seperti tadi ada fenomena yang mungkin orang mengatakan itu nimitta, itu juga sifatnya juga tidak kekal. Itu juga pada akhirnya juga ditinggalkan juga. Maka kembali pada nafas, menenangkan batin, melihat kondisi batin apakah tenang atau tidak, melihat kondisi batin apakah seimbang atau tidak, gelisah ataukah kendor. Nah, bertahan pada kondisi batin yang seimbang, yang tenang, yang ketika ada mungkin sedikit kegelisahan ditenangkan kembali, atau sedikit kendor kemudian diangkat kembali ke kondisi yang semangat. Itu yang patut untuk dilakukan. Dan itu saja yang diasah. Mau nanti mengarahnya kemana, yang terpenting adalah mengasah hal yang baik. Mengasah hal yang baik. Kalau batin yang tenang, ya kita tidak usah berpikir nanti arahnya kemana. Yang penting adalah itu mengasah batin yang tenang. Diasah terus. Jadi tidak perlu kemudian berpikir, oh nanti ya ada beberapa orang yang kemudian ketika mengalami demikian, nanti takutnya mati, takutnya tidak bisa kembali. Padahal ya tetap bisa kembali. Ya, sehingga yang terpenting apa yang baik, yang itu adalah ketenangan, itu adalah keseimbangan batin, batin tidak berbencar, itu yang terus diarahkan. Kalaupun kemudian seandainya orang mungkin berpikir, oh nanti kalau saya mati gimana? Ya jauh lebih baik kan mati dengan batin tenang daripada mati dengan gelisah. Misalnya begitu kan, jauh lebih baik. Sehingga sudah pasrah saja. Pasrah dengan keadaan. Jadi kalau sudah batin tenang tetapi tidak terseret oleh ngantuk, tetap di situ ada fresh, betul-betul indrian itu fresh. Jadi tidak ngantuk tapi juga tidak katakan gelisah. Itu diibaratkan seperti kalau kita sudah naik bis, kita tinggal mengikuti sopirnya mau kemana, mau dibawa kemana, tinggal ikut saja, nggak usah gelisah. Tidak usah kemudian bertanya-tanya, berpikir-pikir, nanti supirnya mungkin akan menyalahkan jalan atau bagaimana, tapi ikut saja. Ikut saja dengan supirnya. Jadi ikut saja dengan kondisi batin yang demikian. Jadi demikian, tidak masalah. Ya? Nggak ada tegang? Ya bagus. Oh tidak masalah. Bahkan kalau dalam kondisi tenang, selama pada waktu itu bukan jadwal misalnya untuk
katakan mendengarkan dhamma di sana, lanjutkan saja. Bahkan kalau kemudian ternyata itu jadwal makan dan ternyata siap untuk tidak makan, nggak apa-apa juga. Nggak makan 3 hari juga nggak mati. Misalnya begitu. Karena juga dikatakan di dalam kitab pengulas, kalau memang batinnya itu dalam kondisi yang sangat baik, dan pada waktu itu memang waktunya untuk makan, lanjutkan saja, seandainya mau. Tapi kalau kemudian berpikir nanti malahan bisa repot kalau nggak makan, ya itu juga latihan untuk melepaskan kebahagiaan dalam meditasi. Kan ada sisi yang baik juga kan. Latihan untuk melepaskan kemelekatan terhadap kebahagiaan, kalau kemudian harus kemudian bangkit dari meditasi, atau kalau kemudian kita meneruskan meditasi, itu juga bagian dari, itulah memang meditasi tujuannya adalah untuk membawa batin menjadi tenang pada akhirnya. Ya, bisa begitu. Pandami Bante. Ya. Dalam sesi meditasi 1 jam terakhir tadi, saya bertekad, karena ini udah hari keempat ya, di tengah lusa lagi, kalau dibilang tinggal 2 hari lagi penuhnya. Jadi saya awalnya bertekad dalam 1 jam itu untuk perhatiannya itu benar-benar penuh mengamati nafas masuk keluar. Hanya dengan waktunya makin berlalu, sapi itu kan datang terus, muncul kegelisahan. Nah, kegelisahan ini akhirnya sampai secara fisik itu kayak adrenalin saya ini jadi naik, Bante. Fisiknya kayak terasa panas, berkelahi. Muncul juga kekhawatiran. Jangan-jangan keluarga lagi ada apa ya gitu, karena ditinggalin. Nah, tadi Bante menyampaikan kondisi virya yang sedang tinggi. Nah, cara terampil untuk menurunkan ke samadhi gimana ya Bante? Karena kalau teori doang kan, ya kita tarik nafas, tapi tetap ketarik ke situ Bante. Bagaimana Bante? Terima kasih. Ya, untuk awal sekali, kalau memang itu masih tidak begitu dominan, kegelisahan tidak begitu dominan, kita bisa sekadar rileks saja. Tidak usah memperhatikan, bahkan seandainya pun nafas itu tidak diperhatikan, tidak masalah. Yang terpenting adalah rileks. Hanya sekadar sadar terhadap jasmani dan rileks. Seperti kita meletakkan jasmani pada saat kita tidur. Rileks saja. Dan tidak memperhatikan objek yang muncul pada waktu itu, termasuk nafas, termasuk kegelisahannya, tapi hanya sekedar rileks saja, menerima dan rileks. Kalau dengan demikian itu bisa tenang, itu sangat baik. Karena terkadang begini, kegelisahan itu ketika ditanggapi, itu tidak akan pernah berhenti. Tapi kalau kita tidak menanggapinya, tidak memberikan atensi, tidak memberikan perhatian, bahkan kita membiarkan saja dalam artian, ya sudah, lakukan apa yang kamu mau. Saya penting tenang saja, saya ingin tenang, ingin rileks. Kemudian menjadi rileks, menjadi tenang, tidak memperhatikan, nah itu akan menjadi tenang. Tapi kalau kemudian dengan cara demikian tidak bisa, bisa juga dengan seperti cara biasa, mencatat, dicatat. Mencatat pikiran yang pada waktu itu menjadi gelisah. Misalnya gelisah, dicatat, disapa dengan mencatat. Dan kegelisahan tersebut ketika dicatat tetapi dengan kondisi batin yang tidak melekat, melihat itu sebagai fenomena yang bukan milik kita, bukan milik aku, hanya sekadar fenomena yang itu muncul nanti pada akhirnya juga lenyap. Nah, dicatat demikian, gelisah, nanti akan juga bisa redam, menjadi tenang. Kalau tidak kemudian dengan cara demikian, bisa menggunakan cara yang lain, melihat bahaya. Terutama kalau seseorang
punya keyakinan yang kuat terhadap manfaat bermeditasi, punya keyakinan yang kuat bahwa ini adalah kotoran batin yang membawa kepada duka penderitaan. Biasanya kalau kita merenungkan saja bahwa ini tidak bermanfaat, ini membawa kepada penderitaan, dengan keyakinan kita bahwa ini adalah pembawa penderitaan, ini yang membawa kepada hal yang tidak bermanfaat. Dengan merenungkan demikian saja, biasanya gelisah juga akan lenyap. Bisa juga. Atau seperti dengan cara kita tadi menyapa kegelisahan tersebut. Ada seorang pembimbing meditasi mengatakan demikian. Kalau kita gelisah, kemudian kita sapa, ya sudah kamu, padahal ini batin kita sendiri, tapi kita seakan-akan menyapa, ya sudah kamu lakukan apa yang kamu mau. Saya mau meditasi. Nah, dengan disapa demikian, itu kemudian kegelisahan itu akan lenyap. Karena seakan-akan kegelisahan atau katakan pikiran yang mengembara itu seperti sesuatu yang lain. Udah kamu lakukan sendiri. Saya sekarang ingin meditasi. Nah, dengan demikian itu akan lenyap dan batin lebih fokus pada meditasinya dengan ketenangannya. Atau misalnya disapa dengan menyapa, sekarang saya mau meditasi. Masalah yang nanti akan saya pikirkan kalau saya sudah pulang dari tempat meditasi. Sekarang waktu saya adalah untuk meditasi. Masalah apapun nanti akan saya pikirkan setelah saya pulang dari meditasi. Kita punya tekad demikian, dengan cara menyapa demikian, itu juga menjadi cara untuk bisa melenyapkan kegelisahan. Karena memang apapun pekerjaan itu bisa menjadi hambatan ketika itu dipikirkan. Jangankan pekerjaan yang besar, bahkan pekerjaan yang kecil sekalipun ketika itu muncul, itu bisa menjadi ganjalan dan itu juga menjadi penghalang dalam meditasi. Contohnya begini, ada sebuah cerita seorang biku zaman dahulu sudah terbiasa keluar masuk jana, bahkan sampai jana ke-8, tinggi sekali. Tapi suatu kali ketika duduk bermeditasi tidak bisa masuk jana. Kemudian dipikir-pikir, kenapa kok tidak masuk jana? Biasanya mudah sekali. Ternyata sebelum bermeditasi ada pemikiran bahwa dia itu ingin menyapu kuti di mana ia tinggal, ingin membersihkan kutinya. Ternyata lupa. Begitu bermeditasi ada sesuatu yang mengganjal sehingga tidak bisa masuk ke dalam jana. Baru kemudian teringat, oh ya tadi saya ingin membersihkan kuti tetapi tidak jadi membersihkan. Maka kemudian ia bangkit membersihkan kuti dan bisa masuk jana lagi. Atau dalam kasus lain adalah disapa, ya sudah, pokoknya saya mau meditasi dulu, nanti kalau sudah habis meditasi saya akan membersihkan kuti ini. Dilepas juga bisa dilakukan. Nah, dalam kondisi yang demikian, ingatan terhadap keluarga nanti bagaimana, ingatan terhadap pekerjaan nanti bagaimana, yaitu harus dilepas. Nanti kalau saya sudah pulang dari meditasi, baru semua saya pikirkan. Untuk sementara, ini adalah waktu saya untuk bermeditasi. Toh kan sebenarnya sebelum bermeditasi tentunya sudah pamit dengan keluarga, sudah mempersiapkan diri apa yang mesti dilakukan dalam pekerjaan, mungkin sudah cuti dan sebagainya kan. Sehingga ya sudah, waktu yang sangat singkat ini digunakan untuk saya bermeditasi. Yang lain-lain nanti setelah saya kembali. Itu harus berani melepas. Dulu saya setiap liburan kuliah itu pasti pergi ke hutan. Kadang sampai 1 bulan, 3 bulan, liburnya panjang-panjang. Bahkan sampai 6 bulan itu pasti pergi ke hutan. Tidak pernah tidak. Setiap kali libur pasti ke sana. Padahal dikatakan di kota ketika kuliah ya banyak
Ya ada laptop, ada buku-buku, ada barang-barang gitu kan diikuti. Tapi betul-betul begitu masuk hutan, semua saya lepas. Mau kutinya mungkin akan dibuka orang, mungkin ada laptop segala macam mau diambil, silakan. Pokoknya tujuan saya ke sini meditasi. Yang saya bawa hanya jubah, mangkok saja. Tidak ada yang lain. Semua dilepas. Karena kalau tidak demikian, tidak bisa bermeditasi. Kepikiran, nanti jangan-jangan bukunya diambil orang gitu kan. Jangan-jangan nanti laptopnya diambil orang, padahal kan dibutuhkan sekali kan kalau kuliah itu. Tapi dilepas. Dan ternyata juga nggak terjadi apa-apa juga. Dan ketika meditasi melepas semua pekerjaan yang sudah yang harus dilakukan, dilepas semua, ya akhirnya bisa meditasi dengan nyaman. Harus bisa demikian. Kalau tidak sulit. Dan apalagi ini hanya sekedar berapa hari. hanya beberapa hari ya. Belum sampai 1 bulan, sampai 3 bulan, 6 bulan. Ya hanya beberapa hari. Tapi bisa dilakukan. Begitu. Mungkin satu lagi, ada mau ditanyakan? Sudah cukup? Atau masih ada? Silakan, ya, satu lagi. Ya. Malam Bante, saya tadi waktu meditasi itu memang ada, sebenarnya bukan bahagia ya Bante ya, seperti saya tersenyum gitu Bante. Nah terus mari gitu, setelah itu banyak sekali itu ada muncul tuh banyak sekali. Pada saat itu muncul semua itu, apa yang harus saya perhatikan? Nafas juga ada, saya juga kelihatan nafas di sana. Ya saya rasakan nafas, tapi apa saya harus memperhatikan nafas terus dan keadaan kebahagiaan itu saya pertahankan terus atau gimana Bante? Ketika memperhatikan nafas, kemudian ada banyak objek yang juga bermunculan. Seperti yang kemarin saya sampaikan sebenarnya. Kondisinya adalah seperti seseorang yang membuat sebuah pesta dengan satu tamu yang sangat penting, tapi juga ada banyak tamu yang berdatangan. Tetap fokus kepada tamu yang penting, walaupun kemudian ketika ada tamu-tamu lain, kita tidak komplain. Kita tidak membenci mereka, tapi juga tidak memunculkan keserakahan. Dan ketika itu dilakukan, kebahagiaan pasti muncul, rasa bahagia muncul. Dan barangkali apa yang dirasakan, kenapa walaupun ada nafas kelihatan, tapi ada masih banyak fenomena yang bermunculan, kok rasa bahagia tetap muncul di sana? Karena sesungguhnya ada penerimaan. Menerima keberadaan tersebut tanpa kemudian menolak dengan kebencian, tapi juga tidak memunculkan keserakahan, sehingga di situ ada kebahagiaan. Tetapi walaupun demikian, baik pula kalau batin masih bisa tenang, tetap kebahagiaan itu juga muncul. Baik pula untuk kemudian semakin fokus dengan satu objek itu, yaitu nafas. Jadi masih ada upaya kelanjutan untuk memperhatikan nafas. Walaupun sesungguhnya ketika penerimaan terhadap semua fenomena itu dilakukan, rasa bahagia muncul, dan itu sesuatu yang baik sebenarnya, tetapi upaya untuk memperhatikan objek utama ini semakin diperhatikan dengan diperdetil, itu akan lebih baik. Supaya membiasakan lebih kepada satu objek.
Walaupun kemudian penerimaan terhadap objek-objek lain itu juga sesuatu yang baik. Tetapi membawa batin pada satu objek itu jauh lebih spesial. Itu hendaknya dilakukan. Tapi kemudian di saat yang sama tetap mempertahankan batin yang tenang. Ya, jadi walaupun kita membawa batin pada satu objek, tapi ketenangan batin juga perlu dipertahankan. Artinya ketika muncul sedikit kegelisahan, itu harus diredam. Diredam dengan cara apa? Ya dengan cara menerima. Seperti tadi, dengan cara, ya tadi ada baskom dengan air yang sedang berkolak, didiamkan. Ada penerimaan. Tidak kemudian kita bereaktif dengan kegelisahan yang muncul barangkali ketika memperhatikan objek utama. Nah, ketika muncul ya didiamkan lagi. Ketika muncul kegelisahan didiamkan lagi. Sampai kemudian terhadap objek utama ini akan semakin akrab, akan lebih fokus terhadap objek utama ini ketimbang kemudian banyak objek yang bermunculan. Tetapi di saat membawa batin pada objek utama ini, penerimaan terhadap apapun objek mesti itu dimunculkan. Jadi penerimaan dalam artian tidak melekat, tapi juga tidak membenci. Bisa dimengerti ya? Tapi sebenarnya Bante, kalau misalkan kita memperhatikan fokus ke nafas, itu selain lainnya itu sepertinya tidak terlihat ya Bante. Bagaimana? Kalau kita fokusnya di nafas yang bermuncul-munculan itu seperti tidak terlihat ya Bante. Oh, itu bagus. Itu baik. Terus apa yang kemudian dirindukan di dalam banyak kemunculan itu? Kan semuanya nggak berguna kan sebenarnya pada akhirnya? Iya, berarti kalau misalkan saya masih bisa memperhatikan apa-apa yang muncul itu, berarti fokus saya tuh sudah berpindah ya Bante. Sebenarnya. Oh. Karena tidak mungkin dalam satu momen ada dua kesadaran. Maka begitu ada muncul yang lain, sebenarnya nafas pun juga sudah tidak ada. Walaupun kemudian objek utama ini masih menjadi dominan, tetapi ketika ada objek lain, artinya nafas itu tidak berada di dalam kesadaran. Kita lupa dengan nafas. Nah, sehingga semakin kita membawa batin pada nafas itu semakin baik. Walaupun kemudian dalam proses ini, dalam proses dari banyak objek dan mengarah kepada satu objek yang semakin mengarah pada satu objek, penerimaan itu sangat penting. Batin yang menerima, batin yang tidak melekat, itu sangat penting. Dan ini sangat berguna. Berguna tidak hanya pada saat kita bermeditasi, berguna nanti pada saat kita keluar. Ketika berada di luar, dengan batin yang terlatih untuk menerima segala keberadaan, itu akan sangat baik. Karena kemudian batin, apapun yang terjadi, batin cenderung menjadi seimbang. Tidak terseret oleh kebencian ataupun terseret oleh keserakahan, oleh suka maupun tidak suka. Dan itu sangat baik, terutama ketika berada di luar, ketika tidak bermeditasi seperti retreat meditasi. Maka penerimaan dalam meditasi sangat penting. Acceptance itu sangat penting. Itu yang kemudian disebut choiceless awareness, kesadaran yang tidak memilih-milih. Semua objek itu terlihat sama, tidak perlu untuk dilekati, walaupun dalam prosesnya tetap membawa batin kepada satu objek. Tapi semua objek ketika muncul tidak perlu kemudian memunculkan kebencian ataupun keserakahan. Itu adalah latihan batin kita. Kalau demikian ya menjadi lebih tenang. Karena tidak kemudian berkelahi lagi dengan fenomena-fenomena. Sang Buddha mengatakan, objek luar datang untuk mengajak konflik, tapi batin saya tidak berkonflik dengan objek luar. Maksud, berbagai macam objek ini bermunculan terus, biasanya mengajak untuk konflik, mengajak untuk berkelahi. Tapi batin seorang Buddha tidak berkelahi lagi dengan objek-objek ini.
Dan itu juga latihan dalam bermeditasi. Banyak objek bermunculan, tapi dari macam-macam objek ini kita melatih batin untuk tidak memunculkan konflik, untuk memunculkan penerimaan, dalam artian tidak memunculkan suka maupun tidak suka. Dan itu semua adalah latihan. Sampai kemudian seperti seorang Buddha tidak berkonflik lagi. Sampai kemudian seperti seekor sapi yang sudah dikuliti. Kulitnya dipasang kembali tapi sudah merupakan sapi yang berbeda. Sampai kemudian menjadi puttasa lokadamehi. Walaupun disentuh oleh hal-hal duniawi, citang yasana kampati, batin tidak menjadi goyah. Dan proses meditasi adalah mengarah ke sana. Begitu ya? Ya baik. Pas jam 20.30 ya tetap semangat berjuang, waktu masih ada, dan hidup sehari tapi dengan penuh kewaspadaan jauh lebih baik ketimbang hidup 100 apalagi 1000 tahun tapi tanpa kewaspadaan. Sehari lebih baik. Ya baik, terima kasih, semoga semua makhluk berbahagia.